kelompok 14 Garputala. Di sini aku mendapatkan tugas untuk mewawancarai setiap UKM, 3 UKM. Di sini aku sudah bersama siapa teh, boleh perkenalkan diri? Aku Naila Zalma Salsabila dari tingkat 2 D. Kalau boleh tahu, teteh dari UKM apa? Dari KPK. Mungkin perkenalannya cukup, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Langsung aja ya teh? Ya boleh. Gimana cara UKMTT membangun organisasi yang solid dan mampu beradaptasi dengan perubahan? Kalau di KPK itu kan kita kan berusaha untuk saling support satu sama lain ya. Jadi bukan hanya kerja bareng aja, tapi kita juga saling ngerti kalau ada yang sibuk kuliah atau kayak punya urusan yang lain lah. Terus kalau soal adaptif, kami juga fleksibel sama situasi, misalnya waktu kegiatan lapangan gak bisa dilakukan. Ya kita ubah ke bentuk online gitu, jadi memberi edukasi lewat media sosial. Yang penting tujuannya itu kan tetap ya biar supaya jalan, yaitu ngasih edukasi kesehatan dan peduli sama lingkungan sekitar. Jadi bisa jalan. Ya boleh. Bagaimana UKMTT membangun jejaring atau kerjasama dengan pihak lain? Biasanya kan kalau di KPK tuh kita kerjasama sama yang banyak pihak kayak UKM lain gitu, atau puskesmas, atau sama organisasi kesehatan yang lain. Tapi tujuannya itu bukan hanya sekedar untuk bisa ramai atau formalitas aja, tapi benar-benar buat kita tuh saling belajar dan ngasih dampak yang nyata. Nah contohnya tuh waktu itu kan pernah ada kegiatan donor darah, terus ada latihan gabungan sama UKM lain, sama kampus lain gitu ya. Itu tuh kan semuanya bisa dapat manfaat ya. Terus dan kita juga bisa kenal lebih banyak orang yang punya visi yang sama di bidang kesehatan. Cukup aja tuh yang kedua? Cukup. Kita lanjut ke yang ketiga. Bagaimana sikap UKMTT dalam menghadapi konflik antara anggota? Namanya juga organisasi ya, pasti kadang ada yang beda pendapat. Nah kalau di KPK biasanya kita tuh usahain untuk diajak ngobrol baik-baik sama yang terbuka. Biasanya kalau ada masalah tuh ya kita kumpul, kita selesain bareng-bareng, ngobrol santai gitu, cari solusi bareng-bareng, nyari jalan tengahnya bareng-bareng. Terus intinya tuh ya kita nggak saling menyalahkan atau kayak menyudutkan dari satu pihak gitu, tapi lebih ke nyari jalan tengahnya, karena kan tujuannya tuh sama ya, biar si UKM itu tetap maju sama si suasananya juga tetap enak buat semuanya. Terus yang keempat, bagaimana cara UKMTT mengatur waktu kegiatan sekaligus menjaga rasa kebersamaan dan saling percaya antara anggotanya? Karena kan kita semuanya mahasiswa ya, otomatis harus pintar-pintar ngebagi waktu antara kuliah, antara sama UKM dan tugas lain-lainnya. Jadi biasanya kita tuh bikin jadwal dari jauh-jauh hari kadang ya. Dan kalau ada yang bentrok misalkan, ya kita bagi tugas aja di tiap jalannya gitu. Terus, nah kalau misalkan soal kekeluargaan, kita tuh sering banget ada kumpul bareng, entah itu setelah refleksi, ketika ada acara atau gimana. Nah di situ tuh kita saling percaya sama kekompakan kayak biar semakin kuat. Jadi KPK itu bukan cuma sekedar hanya tempat organisasi aja, tapi juga bisa jadi tempat belajar bareng dan saling mendukung satu sama lain. Mungkin segitu dari pertanyaan dari tugas LDKO dan kita udah jawab. Aku juga ada satu inovasi untuk UKMTT, semoga dapat diterima, seperti program pemeriksaan kesehatan gratis untuk mahasiswa dan dosen. Sekian tugas LDKO yang pertama. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yadi Susanti dari kelompok 14 Garputala. Di sini aku sudah dengan Teteh. Kalau boleh tahu, Teteh dari UKM apa? Sekarang Teteh dari semester berapa? Ini semester 3. Berarti kita juga di sini aku mau jelasin Teteh sama kita semua dapat tugas dari aku mau wawancarai UKM-UKM. Aku pilih Teteh dan kedua kebetulan ada waktunya.
kuliah gitu. Jadi lebih banyak di weekend gitu. Jadi menurut saya nggak mengganggu ya dari perkuliahan. Mungkin kalau misalnya ada di waktu yang bersamaan gitu, saya akan nyelesain dulu nih tugas kuliah dulu, baru saya bakal ke hari gitu. Jadi ini prioritas dulu ya, prioritas si kuliahnya dulu, tugasnya dulu, baru ke UKM. Karena kalau menurut saya, pribadi saya, UKM itu kan bukan suatu kewajiban, tapi di STIKEP emang mahasiswa tuh harus masuk ke UKM gitu. Jadi menurut saya UKM itu kayak mengisi waktu luang dan cari koneksi lah orang-orang. Jadi kita tuh banyak kenalan gitu, banyak pengalaman juga ya. Sekarang aku mau ngasih ada tugas juga kan, ngasih satu inovasi untuk setiap UKM-nya. Mungkin dari yang sudah tadi yang wawancara, aku langsung simpulin aja itu lebih sama kurang lebih meningkatkan promosinya dengan lebih seru, lebih ayo gitu ya rame. Kalau menurut saya sih mungkin karena emang fokus kita kan perawat ya, jadi lebih banyak ke mahasiswi gitu daripada mahasiswa, jadi mungkin dari situ sih. Jadi udah, terima kasih sudah membantu menyelesaikan tugas elektronik online saya. Semoga tetap semangat, lancar sampai akhir. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama mengganggu waktu tadi. Sekian wawancara dari yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yani Susanti dari kelompok 14. Di sini aku sudah bersama. Perkenalkan, nama aku Najwa Sarayani Putri. Aku dari kelompok 2. Aku di Kutu. Di sini aku tuh ada SLT dari kelompok wawancara 3M. Ada 4 pertanyaan ya teh. Kalau boleh langsung jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara UKM-PT membangun organisasi yang solid dan mampu beradaptasi dengan perubahan? Yang pertama, UKM itu harus punya tujuan yang jelas dan juga sama sekali harus anggotanya. Nah terus kedua, komunikasi itu kan harus ada ya, dan si anggota-anggotanya tuh bisa saling paham dan cepat menyelesaikan diri. Terus yang ketiga, pembagian tugasnya itu harus adil biar anggota tuh merasa dihargai. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana UKM-PT membangun jejaring atau kerjasama dengan pihak lain? Yang pertama, kita harus nentuin dulu tujuan kerjasama yang kita capai itu apa, misalnya buat belajar atau buat promosi atau buat cari uang baru. Terus kita harus aktif ikut acara-acara di kampus ataupun di luar kampus gitu. Terus kita harus aktif juga di media sosial biar orang-orang tuh lihat nih, oh ada nih UKM di acara gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap UKM Padus dalam menghadapi konflik antar anggota? Yang pertama, harus selalu dengan kepala dingin ya. Terus kita harus punya tujuan kita tuh apa, jangan sampai ego kita tuh terganggu dengan UKM. Nah terus kita juga harus dengerin semua pendapat dari anggota-anggota yang ada. Terus kita juga harus cari solusi bareng-bareng lewat diskusi yang Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara UKM-PT mengatur waktu kegiatan sekaligus menjaga rasa kebersamaan dan saling percaya antar anggotanya? Yang pertama, kita harus bikin jadwal kegiatan yang jelas dan disepakati ya sama semua anggota-anggotanya, dan selalu konsisten buat menepati janji. Terus untuk kekeluargaan, kita harus sering ngadain acara santai, ngobrol bareng, sharing-sharing, terus ngobrolin Padus tuh kedepannya mau dibawa kemana. Nah, untuk pertanyaannya untuk SLT, paling aku ada satu tugas lagi, yaitu ngasih satu inovasi setiap UKM. Mungkin inovasi dari aku, semoga tetap terima, mengadakan latihan terbuka bagi mahasiswa yang ingin mencoba bernyanyi tanpa harus langsung menjadi anggota. Oke, diterima ya inovasinya, nanti aku coba sampaikan ke anak. Terima kasih Teteh. Aku harus jawab